Tapi perlu diketahui di School of Thought yang mana yang mengajarkan tindak pidana korporasi melakukan tindak pidana di penjara sekian, itu School of Thought mana gitu loh. Oke. Pengen kenalan lah. Ini buku Amanda Pinto ini. Oke. Coba tunjukin boleh, Pak? Termasuk salah satu yang dirujuk di dalam banyak tulisan buku-buku di Indonesia. Nah, ini kayaknya satu-satunya di Indonesia yang ada pertanggungjawaban pengurus dan korporasi. Oh, itu siapa dulu? Selamat datang kembali di Siniar Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada hari ini, di episode ke-9, kita akan kembali membicarakan sebuah topik, khususnya topik dalam konteks hukum lingkungan dan juga kebijakan lingkungan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik mengenai bisakah perusahaan yang tidak ramah lingkungan itu dikenakan pidana. Dalam beberapa literatur mungkin Sobat Hijau bisa mengenalnya dengan istilah pertanggungjawaban korporasi. Untuk membahas topik ini, saya sudah ditemani dengan beberapa ahli yang memang sudah berkecimpung dalam bidang hukum lingkungan dan juga pidana lingkungan. Yang pertama, saya menyapa Mbak Marsha. Halo Mbak Marsha. Halo Evan. Apa kabar? Baik. Oke. Yang kedua, kita sudah bersama dengan Profesor Andri Wibisana. Halo Prof. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang kita sedikit cross cutting dengan hukum pidana gitu. Kita bicara tentang pertanggungjawaban korporasi. Dalam permasalahan lingkungan modern memang pencemaran atau kerusakan lingkungan itu kan kita tidak hanya membahas tentang tindakan dari individu, tetapi juga ada entitas hukum lain yang kita kenal sebagai korporasi. Oke. Oleh karena itu, saya mau memulainya kembali dengan sebuah pertanyaan sebenarnya. Dalam studi hukum pidana ataupun pidana lingkungan, sebenarnya kita dapat melihat pasal-pasal ini itu di mana, dan sebenarnya pertanyaan utamanya adalah sebenarnya mengapa atau urgensi kita menggunakan teori pertanggungjawaban korporasi ini sebenarnya apa, Prof? Mungkin mulai dari Prof Andri dulu, silakan Prof. Urgensinya ya karena ada kebutuhan memang untuk menarik korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana, karena memang ada banyak tindak pidana yang dilakukan sebenarnya nantinya untuk menguntungkan korporasi. Jadi ya, tindak pidananya makin kompleks. Sehingga inginnya kan tentu saja ada ini perspektif analisa ekonomi dengan mengekspos perusahaan ke sistem pertanggungjawaban, maka perusahaan itu akan mengeksersis care lebih banyak, akan lebih hati-hati segala macam dalam mengawasi perilaku orang yang bekerja di bawahnya. Itu satu sisi. Tapi juga di sisi lain karena pertanggungjawaban kepada individu, ya, apalagi dalam konteks uang, awalnya kan uang ini sebenarnya, itu seringkali hanya ketika sebuah tindak pidana itu makin serius sehingga sanksinya makin, atau apa yang harus diganti gitu ya, dipulihkan itu makin mahal, individu dianggap kekurangan, ada kemungkinan individu itu mengalami apa yang disebut judgment proof, asetnya kurang daripada apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, sehingga itu menarik, ada kemungkinan untuk menarik yang lebih tinggi lagi, yang dianggap punya aset yang besar, yaitu siapa? Ya korporasi. Dan memang dua itulah dalam perspektif ekonomi, ya. Deterrent dan mencari lebih baik deterrent karena dianggap perusahaan lebih hati-hati. Bisa lebih hati-hati.
dan yang kedua tadi untuk mencari yang deeper pocket. Oke. Nah, khusus yang pertama yang deterrent itu akan ada kaitannya nanti dengan persyaratan untuk korporasinya itu bertanggung jawab bahwa dia memang bisa mengontrol. Jadi kalau secara logik gitu ya atau hukum kita tafsirkan bahwa nggak mungkin perbuatan dari pelaku faktual ini dikontrol oleh korporasi, maka tanggung jawabnya bukan di korporasi gitu, lebih baik ke individu karena lebih baik negara. Kalau negara yang bisa dianggap lebih memiliki kemampuan mengontrol perilaku individu ini, maka tanggung jawabnya nanti di negara yang akan membuat kontrolnya itu. Jadi tanggung jawab si pribadi. Ya karena itu ada syarat kan, kalau di dalam teori pertanggungjawaban korporasi nantinya salah satu syarat penting adalah scope of employment dalam lingkup kerja. Karena lingkup kerja itu mengindikasikan adanya secara hukum si korporasi itu bisa mengontrol perilaku orang yang bekerja di bawahnya. Baik, gitu. Baik, itu tadi kita bicara tentang apa yang menjadi dasarnya ya Prof, apa yang menjadi latar belakang dari kenapa kita perlu untuk secara efektif memidana korporasi karena itu akan mengatur, akan semakin hati-hati aktivitas dia, dan yang kedua kita bicara tentang tadi bigger pocket atau dia memiliki aset yang lebih besar. Tapi di Indonesia sendiri kita kan mengenal pidana korporasi ini di dalam mungkin secara khusus di undang-undang lingkungan ya. Mungkin Mbak Marsha bisa ceritakan sedikit sebenarnya di Indonesia sendiri bagaimana kita mengaturnya dan terkhusus di undang-undang lingkungan kita. Nah, awalnya tuh subjek hukum korporasi dalam hukum pidana nggak dikenal gitu ya, karena cuman dulu dikenal natural person aja, orang pribadi gitu. Ini juga yang diadopsi di KUHP kita gitu kan. Subjek hukum korporasi. KUHP lama ya. KUHP lama. Kita sebutnya RKUHP kali ya kalau baru ya. Sebutnya biasanya KUHP baru. KUHP baru karena akan 2023 dan berlaku tahun depan nih 2 Januari 2026. Nah, di KUHP lama itu nggak dikenal tuh, dan dulu juga sekarang pun berkembang kan ada asas pidana Kunstraf zonder schuld, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Nah, jadi diskusinya apakah suatu entitas gitu ya, badan hukum bisa memiliki kesalahan gitu ya. Mungkin nanti akan berkembang lebih lanjut nih diskusinya gimana sih kesalahan dalam badan hukum gitu ya, korporasi. Kemudian juga kalau sejarahnya di Indonesia pengaturan korporasi itu bisa kita telusuri pertama kali itu di tahun 51 di Undang-Undang Darurat tentang penimbunan barang, yaitu mengartikan badan hukum adalah perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan. Seperti itu. Dan tuntutan dan pidana dijatuhkan kepada badan hukum orang yang terlibat atau keduanya gitu. Dan badan hukum ini diwakili oleh pengurus gitu kan. Gimana caranya badan hukum ini bisa ngomong gitu kan ya, perlu ada yang mewakili seperti itu. Kemudian diatur juga di undang-undang PTPK. Apa sih, Tipikor, penghapusan undang-undang Tipikor gitu ya, 31 tahun 99. Kemudian pertama kali juga di lingkungan hidup sudah diatur sejak di tahun 97, 23 tahun 97. Itu undang-undang pertama berarti Mbak? Undang-undang lingkungan pertama gitu ya. Kita udah punya di tahun 97, mengatur salah satu ketentuan pidananya adalah tindak pidana dapat dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, organisasi lain, pemberi perintah, pimpinan, perbuatan, seperti itu. Sampai juga kita masih mengadopsinya di Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang Lingkungan Hidup kita sekarang, dan yang terbaru di Undang-Undang KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya, di Undang-Undang 1 2023. Jadi udah sahih gitu ya korporasi ini sebagai subjek hukum pidana di Indonesia. Baik. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Oke, kita berarti sudah mengenal ini bukan hal yang baru sebenarnya dalam sistem hukum Indonesia begitu ya. Kita sudah mengenal bahkan dari tahun 51, walaupun dalam konteks lingkungan itu kita baru kenal dari tahun 1997. Pertanyaan saya selanjutnya, kita memidanakan korporasi, tapi kan sebenarnya korporasi ini yang menggerakkan itu kan sebenarnya adalah manusia-manusia juga seperti tadi yang Mbak Marsha bilang. Jadi pertanyaan saya sebenarnya,
bagaimana sebenarnya konstruksi hukumnya gitu, Prof? Ketika kita berbicara tentang pidana korporasi, apakah dalam hal ini memang kita merujuk pada tindakan korporasi itu secara langsung, atau memang ada teori-teori yang menjelaskan bahwa kita nggak hanya merujuk ke tindakannya? Ada. Jadi sebenarnya tadi saya nyambung ke pernyataan Mbak Marsha bahwa gagasan umum di hukum termasuk pidana adalah Heinstraf Sonderschuld, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita mau memidana korporasi, bagaimana dibuktikan kesalahannya, gitu kan? Nah, disitulah pertama kali menurut saya gagasan teori yang berkembang adalah strict liability. Ya. Ini strict liability di dalam konteks pidana ya. Jadi artinya ya kan ada pasal-pasal yang tidak memuat kesalahan. Gitu kan. Ya sudah, berarti korporasi dimintakan bertanggungjawaban untuk pasal-pasal strict liability. Gitu ya, strict liability offenses. Yeah. Nah, tapi kan itu di awal banget, berarti zaman dulu banget kan. Kemudian berkembang tahun 40-an, 30-an, ada teori-teori yang diadopsi dari perdata. Respondeat superior, vicarious liability. Nah, ini di Amerika ya, kita bicara di Amerika. Kemudian bahwa ada orang-orang yang bekerja di bawah korporasi yang bekerja tadi scope of employment, ada dalam lingkup kerjanya, dan kemudian untuk kepentingan korporasi, perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam lingkup kerja dan untuk kepentingan korporasi itu membuat korporasinya bertanggung jawab, gitu kan. Jadi perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan dan kesalahan ya, mens rea dan actus reus dari si pelaku individu tadi individu itu, ketika terpenuhi syarat scope of employment dan on behalf of the corporation, diatribusikan menjadi actus reus dan mens rea-nya korporasi. Tapi lagi-lagi di sini sebenarnya korporasi dianggap belum mampu, belum bisa dikonstruksikan secara hukum sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan sendiri. Gitu ya. Tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki perbuatannya bukan perbuatan dia, kesalahannya bukan kesalahan dia. Jadi perbuatan actus reus dan kesalahan itu adalah hasil dari atribusi dari perbuatan manusia. Ini si vicarious itu berarti orang yang bekerja di bawah. Berkembang lagi kemudian di Inggris. Bagaimana jika pelakunya justru adalah pengurus Tesco supermarket itu kan? Justru adalah pengurus dari korporasi. Nah, inilah yang kemudian juga dimasukkan itu. Bisa juga korporasinya bertanggung jawab. Karena orang-orang ini kan korporasi tidak punya tangan, tidak punya pikiran, tidak punya ucapan, nggak bisa ngomong. Nah, omongan orang ini karena saking tinggi, karena posisi tingginya itu, tangannya dia, perbuatannya dia, pikirannya dia dianggap sama dengan pikiran korporasi. Gitu. Jadi ini identifikasi, teori identifikasi. Tapi lagi-lagi kan harus ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia. Jadi masih tetap atribusi logikanya. Nah, perkembangan terakhir sebenarnya ini diadopsi di banyak negara. Sebenarnya Inggris juga sudah, dalam beberapa literatur Inggris sudah bergeser ke arah yang terakhir ini, tapi yang menerapkan secara baik gitu ya di dalam peraturan perundang-undangannya adalah Australia. Jadi di Australia itu dikembangkan justru apa yang disebut teori corporate fault. Nah, dengan corporate fault ini maka si korporasi saat ini sudah dianggap punya kemampuan untuk bertindak, untuk memiliki keinginan dan bertindak sesuai dengan keinginannya itu. Nah, dasar unsur mens rea yang cukup penting adalah keinginan, willingness dan weapons, pengetahuan. Nah, dua unsur ini bisa ada kita konstruksikan untuk korporasi. Korporasi punya keinginan kok, punya kemampuan, dan tentu saja korporasi punya pengetahuan. Gitu, dan itu terpenuhi itu unsur itu. Nah, karena itu sebenarnya di beberapa literatur yang baru dikembangkan ke arah sini corporate fault gitu ya. Jadi dasarnya bukan atribusi tapi memang kesalahan sendiri dari si korporasi. Gitu itu ininya. Nah, hukum lingkungan gimana di Indonesia? Hukum lingkungan sebenarnya sudah bisa menerapkan yang keempat-empatnya itu. Ketiga itulah ya.
vicarious identification maupun corporate fault. Corporate fault itu di dalam perma ada sebenarnya. Jadi artinya sebenarnya di Indonesia sudah sejauh itu, meskipun menurut saya berada dalam ancaman karena KUHP baru hanya mengakui dua jenis vicarious liability dan identification teori. Dia corporate fault-nya tidak mengakui dan itu menurut saya berbahaya. Sebenarnya menarik gitu ya, apakah teori corporate fault itu ada dalam KUHP baru atau tidak? Pernah ada upaya sebenarnya pasal 48 itu di KUHP baru sebenarnya dia mau mengatur si corporate fault, tapi lagi-lagi mungkin gitu ya terjebak bahwa korporasi ini adalah entitas yang perlu orang gitu, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Rumusan 48 tuh kalau kita lihat pasal 48 maksud saya udah cukup baik, namun dia ketwist di penjelasannya bahwa dia lagi-lagi pertanggungjawabannya butuh orang gitu, padahal korporasi sebenarnya bisa bertanggung jawab sendiri. Seperti sayangnya sih ya. Sorry, pasal 48 itu berarti pasal yang ini kan, yang syarat-syarat korporasi dimintakan bertanggung-jawaban gitu ya. Ya, ada menguntungkan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang di Amerika, yang penal code, model penal code, apa yang ada di pasal 48 itu bukan untuk corporate fault. Memang. Justru bukan untuk corporate fault. Itu adalah defense yang disediakan bagi vicarious liability. Supaya vicarious liability tidak menjadi strict vicarious liability tapi qualified vicarious liability. Karena kan kalau tidak, apapun yang dilakukan oleh korporasi selalu jadi nggak peduli apakah korporasinya itu korporasi yang baik atau tidak. Begitu ada anak buah melakukan tindak pidana, korporasinya akan bertanggung jawab. Nah, itu menurut saya juga tidak fair. Bukan tidak fair. Juga dalam konteks analisa ekonomi itu juga justru malah ada menciptakan perverse insentif. Korporasi yang salah satu ukuran pengawasan yang efektif adalah kalau terjadi tindak pidana dia melaporkan. Gak mungkin korporasi melaporkan kalau ternyata dengan melaporkan malah dia yang sendiri akan kena gitu kan. Jadi sebenarnya strict vicarious liability itu punya kelemahan. Jadi saya lebih setuju apa yang dikembangkan qualified strict liability berdasarkan defense yang disediakan oleh di dalam penal code model itu. Model penal code, di dalam model penal code. Nah, itu diadopsi, tapi kalau di Indonesia bukan sebagai defense bagi korporasi, tapi sebagai syarat bagi korporasi untuk bertanggung jawab. Tapi itu bukan corporate fault. Karena kalau corporate fault itu memang si pasal 47-nya itu 46 ya, 46 yang definisi tindak pidana korporasinya itu yang harus dirubah gitu. Karena hanya membatasi hanya pada atribusi dari individu maupun pengurus gitu ya. Dia hanya membatasi bahwa definisi tindak pidana korporasi itu kalau dia dilakukan oleh orang dalam kepengurusan atau dalam hubungan tertentu. Untuk dan atas nama korporasi gitu ya. Betul. Beda sama corporate fault pasal 116 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dia nggak membatasi itu bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Tidak mendefinisikan apa itu tindak pidana. Kalau ini kan dia definisikan apa itu tindak pidana korporasi. Tapi berarti boleh saya asumsikan apakah memang berarti Undang-Undang Lingkungan Hidup itu mengakui ada corporate fault ini, Prof, sebagai sebuah teori yang berbeda dari atribusi? Enggak, kita tidak bisa bilang mengakui atau tidak mengakui, tetapi bisa digunakan, bisa diterjemahkan berdasarkan corporate fault. Itu undang-undang lingkungan. Nah, itu yang tadi saya bilang itu menjadi tidak mungkin lagi sejak 1 Januari 2026. Gitu karena kan? di KUHP-nya udah dibatasi hanya 2 teori. Karena ini sih KUHP kan meminta undang-undang lain yang memiliki ketentuan pidana itu menyesuaikan dengan KUHP. Sayangnya seperti itu. Mungkin nanti akan ada perubahan undang-undang yang masif gitu ya tentang ketentuan pidana untuk menyesuaikan. Padahal tadi menurut saya ada persoalan serius dengan vicarious dan identification teori. Ada keterbatasan dan itu sudah diakui. Bahwa 2 teori itu punya keterbatasan. Ada pengarang-pengarang di Amerika, di Inggris itu Celia Wells itu mengkritik salah satu pengkritik teori atribusi itu.
Baik. Namun kayaknya ya ada kemungkinan juga bisa diargumentasikan undang-undang lingkungan hidup itu masih bisa berlaku as it is gitu, tidak perlu Ya disesuaikan. syukur, semoga lah. Gimana tuh? Gimana Mbak? Gimana cara penafsirannya? Si aturan peralihan KUHP ini bahwa salah satu yang pengecualian untuk tidak menyesuaikan KUHP adalah undang-undang lingkungan karena dampak dari pelanggaran lingkungan itu besar gitu. Tapi menurut saya sih pasal 46-nya sendiri KUHP memang bermasalah. Itu memang perlu kekeliruan besar ketika kita hanya membatasi 2 teori itu. Padahal kita tahu ada teori lain. Semua textbook di Indonesia, baik tentang korporasi maupun tentang hukum pidana, ketika berbicara soal teori, itu dibuka semua itu. Ini buku Amanda Pinto ini. Coba tunjukin boleh Pak? Termasuk salah satu yang dirujuk di dalam banyak tulisan buku-buku di Indonesia. Nah, saya juga heran kenapa ketika merumuskan KUHP ujung-ujungnya cuma 2 ini gitu. Kenapa 2 ini? Malah tadinya di rancangan 2015 cuma 1 identification. Cuma tindak pidana korporasi itu kalau dilakukan oleh pengurus. Jadi hanya terbatas pada pengurus saja. Ini sudah sebuah perbaikan. Tambahinlah hubungan kerja berarti vicarious liability. Tapi itu kan masih kurang. Itu jadul gitu loh. Jadul. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya membatasi kedua teori ini. Karena itu sebenarnya dari kasus lingkungan akan sangat terkena. Gitu. Karena kompleksitas dari kasus lingkungan itu tadi ya. Gini, 2 teori ini, atribusi ini, satu pengarang bilang gini, lebih cocok diterapkan ketika dia nggak diperlukan. Dia bisa berlaku ketika dia nggak diperlukan, tapi dia tidak berlaku ketika dia diperlukan. Apa maksudnya? Dia lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan ketika perusahaan-perusahaan itu kecil, masih kelihatan siapa skalanya tidak sebesar siapa pengambil keputusan dalam itu bisa kita tentukan tuh. Gampang dong, perusahaannya kecil. Misalkan warung gitu ya, perusahaannya tidak kompleks. Nah, kalau perusahaannya kecil, hubungan itu makin jelas. Sebenarnya nggak perlu vicarious liability gitu kan? Atau nggak perlu teori-teori ini, identification. Karena begitu perusahaan perorangan gitu, langsung aja orangnya diambil gitu, dia dimintain bertanggung jawab. Nah, dia diperlukan kan ketika memang ada perusahaan memang berpengaruh, kompleks. Nah, ketika kompleks itu malah justru nggak bisa dipakai gitu loh. Karena mensyaratkan ada orang tadi, ada pelaku faktual sebagai setidaknya ahli, orang yang saksi yang dibawa ke pengadilan dan ditanya-tanyain gitu loh. Untuk nanti mengatribusikan itu ke korporasi. Iya, bener nggak kamu karyawannya ini atau bener nggak kamu pengurusnya perusahaan ini? Kamu melakukan tindak pidana ini dalam rangka ini gitu kan? Harus ada itu orang. Kebakaran hutan menunjukkan siapa yang bakar, siapa yang membuka lahan, siapa itu nggak nyaris tidak pernah ada itu. Orang perusahaan diambil, ditanya-tanya, ditanya sebagai pelaku faktual, tidak pernah ada. Begitu juga misalkan kasus pembuangan limbah. Tanya tuh nanti harus ada dong orang yang misalkan siapa yang membuka kerannya sehingga misalkan limbah yang tidak diolah itu masuk langsung ke sungai. Itu kan tindak pidananya itu. Kan susah itu ditemukan. Betul. Gitu. Jadi di dalam banyak kasus kebakaran lahan tidak ada tuh orang yang pelaku faktual itu dihadirkan di pengadilan ditanya-tanya seperti itu. Ada sistem atribusi. Jadi artinya dengan hanya memaksakan atribusi harus ada di dalam tindak pidana, maka bisa jadi penegakan hukum lingkungan akan sangat terganggu. Karena nanti hanya perusahaan-perusahaan kecil, pokoknya yang seperti itu. Sebentar kalau kasusnya udah kompleks besar, perusahaan juga bercabang di mana-mana gitu ya, itu sangat sulit. Gitu. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Prof dan Mbak Marsha. Kita tadi sudah bicara tentang bagaimana kita mengatribusikan pidana itu dari tindakan manusia atau tindakan pengurus ke korporasi, dan juga tadi kita sudah bicara secara khusus corporate fault gitu ya, Prof. Tapi saya ingat di dalam beberapa kasus kebakaran lahan di mana pengurus atau orang yang memang melakukan tindakan tersebut datang ke pengadilan, diterapkan juga teori tersebut, misalkan pakai teori vicarious dan juga teori identification yang ada di dalam undang-undang kita. Tetapi si orang ini pun dijadikan terdakwa dan akhirnya pun harus
menanggung pemidanannya. Dalam konteks pengurus ya, orang itu pengurus, itu adalah pengurus. Orang yang membakar. Ya, orang itu pengurus, orang tersebut yang mewakili perusahaan. Kan logikanya memang ya kan ini sudah kita atribusikan korporasi, tetapi dia juga menjadi orang yang dalam hal ini menanggung pidananya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ketika kita memidanakan dengan menggunakan teori tadi, itu otomatis memidanakan pengurus itu sendiri? Kalau buat saya sih ini lagi-lagi kelemahan teori-teori itu lagi gitu. Makanya kenapa saya bilang corporate fault itu penting ya? Lebih penting. Karena kalau sebenarnya sih ada pertanggungjawaban pengurus dengan pertanggungjawaban korporasi ya dua hal yang berbeda ya. Kita harus bedakan itu. Berarti ada namanya pertanggungjawaban pengurus, ada pertanggungjawaban dari korporasi. Oke. Bagaimana Mbak Marsha? Nah, susahnya mungkin ya tadi membedakan pertanggungjawaban pengurus dari teori identifikasi mana ketika dia menjadi pengurus, mana ketika dia hanya mewakili korporasi di persidangan seperti itu. Sebenarnya tadi mewakili di pengadilan itu bukan isu sebenarnya. Harusnya bukan isu karena itu adalah dua entitas hukum berbeda. Udah selesai gitu. Nggak mungkin dong ditanya-tanya korporasi, misalkan apa yang ditanya-tanya pasti orang yang ditanya-tanya. Nggak mungkin bawa kantor gitu. Iya, kan orang itu, tapi kita tidak bisa memperlakukan orang itu sebagai terdakwanya karena terdakwanya korporasi. Gitu. Nah tadi soal pengurus ya, ada persoalan kalau pakai identifikasi maupun pakai vicarious. Ini kan tadi misalkan membakar hutan, taruhlah perbuatannya adalah dia tidak dituduh si pengurusnya itu tidak melakukan kewajiban mengawasi segala macam, tidak menjalankan tugasnya lah, gitu kan. Nah, kemudian atas dasar karena dia bekerja untuk korporasi, diatribusikanlah kesalahan si pengurus kepada ini korporasinya, gitu kan. Nah, kalau sudah karena itulah korporasi bertanggung jawab. Kalau sudah terjadi atribusi semacam itu, kemudian si pengurus yang mau dipidana lagi, itu kan saya jadi pertanyaan bagi saya, atas dasar apa dia dipidana lagi? Nah kan udah dipindahin ke korporasi. Masa perbuatannya mau kita pidanain lagi gitu untuk pedal itu udah dipindahin ke korporasi. Kenapa itu kemudian corporate fault jadi penting? Karena masing-masing dua-dua ini korporasinya bertanggung jawab, pengurusnya bertanggung jawab, atau pelaku faktual bertanggung jawab itu atas perbuatannya masing-masing. Kesalahannya masing-masing. Nggak ada atribusi kan di corporate fault itu. Ini pentingnya corporate fault salah satunya untuk mengatasi situasi ini. Kalau situasinya seperti ini dengan menggunakan vicarious liability atau identification, maka memang menjadi pertanyaan menurut saya jadi agak kurang masuk akal kalau si pengurusnya pun atau si pelaku faktualnya lah, si pegawainya juga dipidana. Gitu. Jadi harus milih tuh kalau kayak gitu. Nah, padahal kita bisa berargumen bahwa dua-duanya sebenarnya harusnya dihadapkan pakai ke pertanggungjawaban hukum, ke pengadilan, karena tadi ketika orang dihadapkan pada pertanggungjawaban, dia akan menjadi lebih hati-hati, deternya itu kan di situ. Orang tidak bisa berlindung di balik tanggung jawab orang lain, gitu kan. Praktiknya kan yang mewakili itu juga keseret tuh, Prof. Banyak malah sebaliknya. Dan banyak. Dan ini yang saya khawatirkan. Di dalam banyak kasus, karena kita gagal membedakan pertanggungjawaban pengurus dengan pertanggungjawaban korporasi, ada beberapa pengurus yang dimintain pertanggungjawaban atas perbuatan korporasi dengan menggunakan identification. Dasar teorinya itu hakimnya jelas ada identification atau vicarious liability. Padahal dua-dua teori itu adalah untuk menarik korporasi dari manusia ke korporasi dialihkan, bukan sebaliknya. Dan korporasi ke manusia gitu itu menurut saya itu perlu didisiplinkan lah, dan itu lagi-lagi peran fakultas hukum jadi penting karena di fakultas hukum tidak pernah dibedakan memang antara pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pengurus dengan asumsi bahwa dengan alasan ya siapa lagi yang bekerja di bawah korporasi kan pasti orang-orang ini dianggap asumsi seperti itu menurut saya ya yang kayak gini akan terus, jadi itu harus dihentikan. Nah, saya mau ke Mbak Marsha. Kalau dari Mbak Marsha sendiri, bagaimana melihatnya dalam peraturan-peraturan kita? Apakah memang pembedaan ini memang secara jelas diatur gitu di dalam undang-undang atau mungkin di peraturan-peraturan turunannya? Atau jangan-jangan memang
masalahnya itu ada di peraturannya gitu. Ada peraturan-peraturan yang bermasalah kan memang ada. Tapi kayaknya nggak ada peraturan yang memisahkan pertanggungjawaban pengurus dan pertanggungjawaban korporasi gitu ya. Baik dari pengaturan pertanggungjawaban korporasi pertama gitu ya. Dia sebelum ada KUHP baru dia diatur secara sektoral gitu ya di undang-undang tertentu dan bisa beda-beda tuh pengaturan korporasinya, fragmented ya, nggak seragam. Bahkan masih ada tuh ketentuan-ketentuan yang korporasinya yang didakwakan, dituntut gitu ya, tapi yang memikul nanti ya, yang memikul beban pertanggungjawabannya pengurus juga gitu. Ya itu undang-undang 18 2013 gitu. Oh, oke. Kejahatan kehutanan ya. Iya, kejahatan kehutanan. Dan ada undang-undang 390 yang 2024 tuh revisi 590. Konservasi tuh masih. Korporasinya melakukan tindak pidana dihukum pengurusnya, bukan korporasinya. Nah, kan berarti sorry. Korporasi yang melakukan tindak pidana di penjara gitu. Jadi itu malah lebih parah. Iya. Jadi korporasi jadi menyiratkan bahwa yang akan memikul tetap pengurusnya. Belum tentu kan enggak dijelasin. Tapi itu jangan-jangan memang tapi itu jangan intensinya ke situ. Karena korporasi enggak bisa dipenjara. Siapa wakil lagi? Korporasi ini? Secara gitu rumusan kan rumusan aneh kayak gitu. Iya. Dan yang tadi yang korporasinya melakukan tindak pidana pengurus yang di penjara itu ada di Undang-Undang Kehutanan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Juga ada Undang-Undang Perikanan. Oke. Itu kalau Undang-Undang Perikanan juga itu dua itu kayaknya sudah berubah sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Clear ya. Nah, Undang-Undang P3H itu yang lebih jadi di samping yang tadi kan itu keliru lah ya. Korporasinya melakukan tindak pidana, pengurus yang di penjara gitu. Itu keliru. Bunyi pasal kayak gitu keliru. Itu ada di Undang-Undang Kehutanan dan Perikanan. Kemudian berubah. Tapi ada yang lebih keliru lagi lah kan. Yang lebih fatal lagi kekeliruannya. Korporasi yang melakukan tindak pidana. Enggak. Hukumannya adalah di penjara dengan gitu. Ya, hukumannya adalah penjara. Secara bentuk rumusan itu kan keliru. Iya. Gitu ya, secara rumusan meskipun asumsinya tadi kita ya pasti di belakangnya maksudnya adalah pengurusnya. Tapi perumusan bentuk perumusan kayak gitu sangat-sangat keliru. Dan itu ada di Undang-Undang P3H. Lucunya diubah sebagian oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebagian enggak, sehingga kalau kita pasal pidana di Undang-Undang P3H kita konsolidasi. Nah, itu ada tuh korporasi yang di penjara, ada korporasi yang nggak bisa, yang nggak di penjara. Itu siapa? Itu korporasi mana ya? Jadi pengurusnya yang di penjara, korporasinya denda gitu. Ada tuh, itu yang hasil perbaruan, hasil perbaruan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ya itu tadi, karena rumusannya tadi ternyata ahli hukum pidana nih beda-beda pandangannya soal ini dan itu terlihat dari rumusan-rumusan korporasi di undang-undang yang berbeda karena saya menduga konsultannya beda-beda. Oke. School of Thought-nya beda-beda. School of Thought-nya. Walaupun tapi perlu diketahui di School of Thought yang mana yang mengajarkan tindak pidana korporasi melakukan tindak pidana di penjara sekian itu School of Thought mana gitu. Oke. Pengen kenalan lah. Untuk diskusi ya, Prof ya. Iya. Oke. Mungkin saya akan tanya lagi ke Mbak Mas. Tapi apakah kita sebenarnya punya peraturan-peraturan turunan yang berusaha lah setidaknya menjadi obat itu dari masalah-masalah di level undang-undang ini? Nah, menarik gitu ya. Kalau tadi baru diatur materialnya siapa sih itu korporasi, bagaimana dia bertanggung jawab. Praktiknya kan dia harus ada di hukum acara gitu ya. Sayangnya hukum acara kita belum ada nih di KUHP secara generalnya. Baru ada di beberapa pedoman penegak hukum kayak di Perja. Jaksa punya tuh Perja 28 2014. Kemudian Mahkamah Agung juga punya tahun 2016. Yang terbaru 2023. Ini ada salah satu penyusun ahli gitu ya. Oke. Yang ikut serta ya di dalam penyusunannya. Iya. Tentunya riset-riset beliau menjadi rujukan lah ya. Naskah akademik dalam membahas bagaimana sebenarnya seharusnya korporasi itu terutama dalam tindak pidana lingkungan hidup seharusnya bertanggung jawab gitu dan memisahkan. Nah, ini kayaknya satu-satunya di Indonesia yang ada pertanggungjawaban pengurus dan korporasi. Oh, itu siapa dulu? Jadi memang harus dibedakan. Iya, harus dibedakan. Clear, dan memang di peraturan luar negeri di sini dibedakan. Di Pinto itu punya satu bab khusus soal directors liability. Khusus dia. Australia dibedakan pasal tentang pengurus dan pasal tentang korporasinya.
Dan di Amerika di common law jelas-jelas teorinya juga dibedakan itu. Memang dua gitu, tidak bisa kita asumsikan bahwa pengurus itu bertanggung jawab atas perbuatan korporasi. Itu dua makhluk yang berbeda ini, dan harus kita perlakukan berbeda gitu. Dan itu bahaya kalau enggak. Itu dasar ya, Prof ya? Basic, karena bisa jadi, bayangkan di dalam banyak kasus di lingkungan ada pengurusnya itu bukan terdakwa, atau yang terdakwa adalah pengurusnya. Terus tiba-tiba nih Kim Yong Woo tuh, tiba-tiba Kim Yong Woo yang jadi terdakwa, tiba-tiba amar putusannya PT Dongwoo yang jadi PT-nya yang jadi terdakwa, padahal dia yang dihukum, padahal dia bukan terdakwa. Ya. Terus di kasus KPPS Karawang Primakol itu PT-nya yang jadi terdakwa. Tiba-tiba di dalam amarnya Wang Dongbing direkturnya jadi dihukum. Padahal itu kan berarti dua orang pihak yang tidak pernah dijadikan terdakwa terus kemudian dihukum, itu berarti haknya telah dilanggar. Tidak ada di proses of law di situ, karena meskipun Wang Dongbing hadir selama itu di proses persidangan, tapi dia adalah wakil dan bukan terdakwa. Terdakwanya adalah PT KPPS, PT Karawang Prima, Steel KPSS. Ya, gitu. Nah, itu artinya error in personam dong, Bro? Iya, error in personam. Jadi keliru gitu. Nah, itu emang harus dihentikan. Tidak ada asumsi bahwa karena asumsi tadi akan dia juga yang melakukan tindak pidana. Tidak ada asumsi itu. Dan ada beberapa kasus yang kayak gitu. Bahkan ada juga penggantian gitu. Kalau tadi salah satunya ditarik gitu untuk pengurusnya untuk bertanggung jawab bersama-sama walaupun dia nggak pernah didakwa. Ada juga yang pengurusnya itu jadi menggantikan pidana korporasi. Kalau misalnya denda tidak dibayar, aset pengurusnya atau pengurusnya menjadi di penjara gitu kan. Nah, itu kan ada tuh. Ada kasus dia menggantikan gitu Indo Barat. Jadi menurut saya ini kan nggak boleh karena ini melanggar hak asasi manusia. Orang dihukum masuk penjara gitu ya, tanpa pernah diadili. Jadi itu pelanggaran terhadap ya itu. Dan di sisi lain sebenarnya ini menunjukkan kekeliruan secara teoritis yang fatal. Cara berpikir ini karena tidak bisa membedakan belum lulus semester 1 lah. Subjek hukum pribadi dan subjek hukum itu kan ada di semester 1 di Fakultas Hukum. Berbahaya nih mikir kayak gitu. Artinya sudah harus dihentikan. Nah, jadi dan ada disediakan teori-teori yang lain yang lebih sesuai dengan teori-teori hukum yang sudah kita pelajari di Fakultas Hukum. Baik, Prof. Andri dan Mbak Marsha, karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri siniar kita hari ini. Tentunya ini topik yang sangat menarik. Oleh karena itu saya coba berikan kesempatan kepada Prof. dan juga Mbak Marsha. Kira-kira jika mungkin sebagai penutup, usul perbaikan atau mungkin kesimpulan apa yang Prof. Andri bisa berikan atau Mbak Marsha bisa berikan dari khususnya dalam topik pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup Indonesia? Satu mungkin ya, karena sekarang sedang berproses juga gitu ya RKUHP. Nah, si korporasi ini perlu masuk tuh dalam peraturan di KUHP. Bagaimana seharusnya jaksa mendakwa dan menuntut korporasi. Surat dakwaannya seperti apa, mesti dirumuskan ulang. Kemudian bagaimana pidananya, sanksinya, eksekusinya tentunya agar tidak terjadi lagi tadi pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap pengurus yang terseret gitu ya dalam dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Kalau mereka ada kontribusi, seharusnya mereka diadili juga. Clear kontribusinya. Nah, saya sih ingin merujuk itu ya dengan berdasarkan tadi di Perma 1 2023 itu ada di pasal 68. Itu pertama dibuka kemungkinan. Jadi kalau korporasi bertanggung jawab, teorinya apa? Jadi korporasi bertanggung jawab karena dianggap perbuatan pidananya itu adalah perbuatan korporasi. Dua tuh dibuka kemungkinan vicarious liability atau identification. Atau korporasi bertanggung jawab karena kesalahannya sendiri. Ya itu ada teori corporate fault. Ada kapan korporasi dianggap memiliki kesalahan sendiri. Nah, terus kemudian untuk pengurus ada pengurus itu bertanggung jawab kalau dia melakukan sendiri atau dia turut serta atau nah ini ada dan ini yang saya ngotot
harusnya ada ini dalam KUHP kemarin, yaitu apa? Responsible Corporate Officer. Kegagalan mengawasi, mencegah tindak pidana. Nah, itu kan tidak ada di KUHP. Tidak ada di pasal 50, 55, 56 ya. Penyertaan kan tidak ada. Bisa dimasukin. Kenapa? Karena kalau tidak, maka terbatas pada penyertaan yang sebagai pelaku atau membantu yang gitu-gitu aja. Pokoknya penyertaan lah si pengurus ini. Undang-undang lingkungan ketolong. Kenapa masukin pasal seperti kegagalan mengawasi itu responsible corporate officer? Karena bunyi pasal di kita, di undang-undang lingkungan itu soal korporasi, itu ada pemberi perintah. Yang itu adalah terjemahan dari pasal 51 KUHP Belanda. PVS. Dan itu kata-katanya adalah fatal leading haven. Nah, menurut Ezedrat Ares itu apa sih fatal leading haven itu? Dia terjemahkan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan melakukan penerimaan. Jadi ada power and acceptance. Di Driveness Ares diterjemahkan lagi di putusan 2004 kalau misalnya ya. Apa sih kata penerimaan itu? Penerimaan itu kalau secara faktual memang menerima, atau biasa menerima, atau tidak dicegah. Nah, gagal melakukan pencegahan atau pengawasan. Nah, itu dianggap menerima. Jadi sehingga kita lah waktu itu dengan gampang memasukkan responsible corporate officer, gagasan responsible corporate officer itu dari pengurus ke dalam unsur pemidanaan bagi si pengurus di Perma. Tapi itu kan nggak cukup. Kita berani karena undang-undang lingkungannya memungkinkan. Tapi kalau undang-undang lain saya nggak berani bilang, oh berlaku nih responsible corporate officer. Nggak, menurut saya sih nggak. Dan itu menurut saya kenapa penting untuk dibahas di KUHP atau KUHP? Karena ini levelnya bukan di level Perma, bukan di level Perja gitu ya. Bukan. Ini orang dinyatakan bertanggung jawab, gitu kan? Itu pasal pidana dong, ada pasal ketentuan pidana di undang-undang harusnya. Materi muatannya undang-undang. Iya, karena membatasi, karena ada kemungkinan, apalagi si pengurus ini jatuhnya kan di penjara, gitu, penjara. Jadi menurut saya ini untungnya tadi di undang-undang lingkungan ada pasal yang bisa ditarik ke seperti itu. Nah, kadang tapi pasal undang-undang lingkungan tuh hanya undang-undang lingkungan saja. Yang mana kan nggak ada. Yang mana masih ada banyak sekali undang-undang yang tidak mengakomodasi itu. Tadi kan sektoral. Beda pengaturannya undang-undang. Baik. Terima kasih Prof. Andri dan Mbak Marsha. Jadi kita punya perspektif baru khususnya dalam hal ini adalah agenda reformasi untuk banyak dalam hal ini peraturan perundang-undangan selevel undang-undang gitu ya. Karena tentunya ini sebuah aturan atau pasal yang akan mencabut hak seseorang, sehingga kalau diatur hanya selevel peraturan lembaga saja, tentunya itu bukan materi muatan yang harusnya kita masuk ke dalam, tetapi dalam undang-undang. Baik, terima kasih Prof. Andri dan juga Mbak Marsha. Terima kasih Sobat Hijau yang sudah menyaksikan. Semoga bisa mendapatkan banyak masukan, banyak pandangan baru yang bisa tentunya menjadi edukasi ke depannya, khususnya dalam hal kita membicarakan tentang pertanggungjawaban korporasi. Semoga ke depan kita tidak lagi memidana orang-orang secara melanggar HAM gitu ya Prof dan juga Mbak Marsha, dan tentunya kita menginginkan supaya ada sebuah pengaturan yang semakin baik dan juga menghargai tentunya hak-hak dari masyarakat dan juga dalam hal ini tentunya adalah korporasi. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa.